Si junior kecil, jangan mengutarakan omong kosong. Tetua Long berada di tingkat yang sama dengan guru dulu, dan memiliki naga kegelapan. Gelarnya adalah Kaisar Naga. Dia mungkin adalah guru jiwa peringkat teratas yang tersisa yang telah berkontribusi besar bagi masyarakat. Yan Xiaozhe gelisah saat berbicara. Junior kecil? Apakah kamu murid MUN juga? Long Xiaoyao tidak bereaksi pada kutukan Huo Yuhao. Sebaliknya, dia terkejut dengan identitasnya. Huo Yuhao meluruskan dadanya dan berkata, "Itu benar. Aku murid pintu tertutup guru. Kamu setidaknya 200 tahun lebih tua dari aku. Tapi jika kamu seusia denganku, kamu tidak akan menjadi lawanku. Dan jika guru masih hidup, aku tidak berpikir kamu akan cukup berani untuk menyerang siapapun dari Akademi Shrek." Huo Yuhao tidak bersikap impulsif. Dia bisa mengatakan bahwa Kaisar Naga Douluo ini tidak mau menyerang mereka berdua. Yan Xiaozhe adalah Douluo transenden. Jika Long Xiaoyao tidak peduli dan menyerangnya, itu masih bisa diterima. Tapi bagaimana dengan Huo Yuhao? Dia bahkan belum berusia 20 tahun, sementara Long Xiaoyao adalah Douluo utama yang telah hidup lebih dari 200 tahun. Apakah dia benar-benar akan langsung menyerangnya? Selain itu, dia juga adalah teman lama tetua MU. Itulah sebabnya Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan itu ketika Long Xiaoyao menyerang untuk mengungkapkan dirinya. Dia meraung marah dan memblokir di depan Yan Xiaozhe dengan tubuhnya. Long Xiaoyao menyipitkan matanya dan memusatkan perhatiannya pada mata vertikal Huo Yuhao, mata ketiga. Jiwa dan perasaan bela diri yang sangat istimewa. Kamu mengklaim bahwa aku menggertak yang lemah. Baik. Bagaimana jika kamu menyerangku? Aku hanya akan menggunakan kekuatan jiwa peringkat 50 sama seperti kamu. Jika kamu dapat membuat aku bergerak sedikit dari tempat aku berdiri, aku akan menganggapnya sebagai kemenangan kamu. Aku juga tidak akan menuntut cincin itu di jari kamu. Aku tidak berharap MUN menerima murid lain sebelum dia meninggal. Aku ingin tahu apa yang dia lihat dalam diri kamu. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihat Yan Xiaozhe. Yan Xiaozhe juga tidak mengharapkan hal seperti ini. Dia memikirkan sesuatu, dan dia mengangguk ke Huo Yuhao. Jelas lebih baik bagi Huo Yuhao untuk bertarung daripada dia. Dengan identitas Kaisar Naga Douluo, tidak mungkin dia akan menyakiti seseorang yang jauh lebih muda darinya. Bahkan jika dia kalah, dia hanya harus menyerahkan materi yang mereka peras dari Jing Hongchen. Selain itu, ia percaya bahwa Huo Yuhao adalah yang terbaik dalam menciptakan keajaiban. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri tertinggi. Jika Kaisar Naga Douluo menggunakan pangkat kekuatan jiwa yang sama, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Setidaknya ini juga memberi mereka kesempatan untuk menunda. Mengapa mereka pergi nanti? Bukan hanya dia mencoba memperluas jarak mereka dengan siswa lain, tetapi mereka juga sedang menunggu bala bantuan. Ketika Huo Yuhao menyebutkan bahwa mereka mungkin disergap, dia sudah mengeluarkan sinyal rahasia. Bala bantuan sepertinya sedang dalam perjalanan. Huo Yuhao menunjuk ke tanah dan berkata, "Ayo bertarung di sana." Long Xiaoyao geli, dan mulai tertawa. "Aku lupa. Kamu tidak bisa terbang. Ayo turun." Yan Xiaozhe sedikit khawatir ketika dia melihat kabut hitam melonjak tidak jauh dari tempat mereka. Meskipun dia mempercayai Xian Lin Er, ada kemungkinan bahwa pihak lain telah mengundang titlet Douluo yang lain, karena mereka bahkan bisa mendapatkan bantuan Long Xiaoyao. Jika ada judul lain Douluo, Xian Lin Er akan dalam kesulitan. Setelah mendengar Long Xiaoyao, jelas bahwa dia tidak berniat melepaskannya. Huo Yuhao pintar, dan bisa mengetahui niat Yan Xiaozhe dari matanya. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Tetua Long, mari kita bertaruh. Bagaimana menurut kamu?" Long Xiaoyao terkekeh dan berkata, "Taruhan? Bagi aku, itu kata yang agak baru. Beritahu aku tentang itu." Huo Yuhao berkata, "Aku percaya bahwa pertarungan antara dekan Xian Lin Er dan Scorpion Tiger Douluo harus menemui jalan buntu sekarang." "Baik." Long Xiaoyao mengangguk dan menjawab, "Kamu benar. Dalam duel itu, sangat mungkin bahwa mereka berdua akan berakhir dengan luka kritis." Huo Yuhao berkata, "Kamu juga bisa mengatakan bahwa aku hanya peringkat 50, hanya Raja Roh 5 cincin. Menurut kamu apa yang akan terjadi jika aku bergabung dalam pertarungan mereka?" Long Xiaoyao tertawa. "Anak kecil, kamu benar-benar percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berpartisipasi dalam pertarungan antara Transcendent Douluo?" Huo Yuhao tertawa juga.
tetapi tawanya sedikit licik. Ini menggelitik minat Long Xiaoyao lebih jauh. Ini yang ingin aku bertaruh denganmu. Aku yakin bahwa aku dapat membantu Din Xian memenangkan pertarungan ini dalam waktu kurang dari 1 menit setelah aku bergabung. Apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Oh, ekspresi Long Xiaoyao akhirnya berubah, dan dia memperhatikan Huo Yuhao dengan serius. Dia berkata, anak kecil, kamu bertaruh dengan hidup kamu di sini. Aku tidak bisa melihat bagaimana kamu memiliki peluang untuk menang. Selain itu, kamu tidak dapat memainkan trik apapun di depan aku. Kamu bahkan tidak bisa bergantung pada Yan Xiaoze. Huo Yuhao berkata dengan arogan, aku menggunakan kekuatan aku sendiri. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Apakah kamu berani bertaruh dengan aku? Aku tidak punya permintaan keterlaluan. Hanya jika aku menang, harap pastikan bahwa kami bertiga dapat kembali ke akademi dengan aman. Tentu saja, pengaturan kami sebelumnya tidak akan berubah. Jika aku tidak bisa memaksamu untuk bergerak dalam 3 serangan, aku akan mengembalikan cincin itu kepadamu. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, anak kecil, kau menculikku. Namun, bagaimana aku bisa tidak mengikuti kamu meskipun aku tahu kamu membuat jebakan untuk aku? Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu menarik selama bertahun-tahun. Baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengakhiri pertarungan mereka dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat dia berbicara, Kaisar Naga Douluo melompat, dan muncul ribuan meter jauhnya. Pada tingkat kultivasinya, ia tidak berbeda dengan dewa. Dia bisa mengendalikan ruang dan kekuatan jiwanya sesuka hati. Yu Hao. Yan Xiaoze berkata dengan lembut, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Iya. Huo Yu Hao mengangguk. Yan Xiaoze tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika ada siswa lain, Yan Xiaoze akan berpikir bahwa mereka terlalu sombong. Namun, Huo Yu Hao berbeda. Dia telah menciptakan terlalu banyak mukjizat. Bahkan sebelum dia mendapatkan 3 cincin, dia telah berhasil membalikan meja di turnamen Duel Master Jiwa Akademi Elite Continental Advanced. Kemampuannya sangat kuat. Alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya menyala terang dan menyeret tubuhnya ke udara di bawah kendali rapi. Dia mulai membuat suara nyanyian yang dalam. Mereka adalah suara yang mengikuti frekuensi dan irama khusus. Baik Yan Xiaoze dan Long Xiaoyao tidak bisa mengerti apa yang dia nyanyikan. Cahaya putih redup mulai bersinar di mata Huo Yu Hao, dan ketika matanya berubah sepenuhnya putih, langit berubah cerah. Matahari tampak sangat redup karena tertutup oleh awan suram Scorpion Tiger Douluo. Namun, sekarang menjadi lebih dan lebih intens di bawah mantra Huo Yu Hao. Yan Xiaoze paling merasakannya karena dia paling dekat dengan Huo Yu Hao. Dia bisa merasakan kekuatan magis dan menarik yang datang dari tubuhnya. Itu menggambar elemen cahaya di udara ke tubuhnya. Yan Xiaoze juga dari tipe cahaya dan berasal dari asal yang sama dengan garis keturunan tetua MU. Meskipun dia bukan naga suci radian, bukan radian Phoenix, sensasinya terhadap elemen cahaya masih sangat kuat. Setelah elemen cahaya berkumpul di sekitar tubuh Huo Yu Hao, mereka membentuk resonansi aneh dan mulai berubah. Di tengah nyanyian yang dalam, lampu putih ini mulai berubah menjadi elemen yang berbeda yang bahkan Yan Xiaoze tidak dapat membedakan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tubuhnya mulai menyala. Eye of Destiny juga berubah putih, dan proyeksi cahaya ilusi terbentuk oleh cahaya putih di belakang punggungnya. Itu adalah Electrolus. Guru, senang bertemu denganmu lagi. Meskipun Huo Yu Hao tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya, dia bisa merasakannya melalui deteksi spiritualnya. Berikan aku kekuatan, sinar matahari. Huo Yu Hao berteriak ke langit. Adegan magis muncul. Matahari sepertinya telah mendengar panggilannya. Sinar cahaya putih yang kuat turun dari langit dan mendarat di tubuhnya. Sosok Electrolus menyatu ke dalam tubuhnya, dan cahaya putih dibelokkan ke arah jiwa-jiwa binatang di kejauhan. Jeritan menyedihkan mereka terdengar seketika. Seolah-olah binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya sedang dibantai, dan teriakan bergema di udara. Jiwa binatang yang mengelilingi Xianlin Air menghilang dan mengungkapkan tubuh asli Scorpion Tiger Douluo. The Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng terkejut. Dia merasakan getaran yang jelas di hatinya. Jiwa binatang buas yang telah dia ambil begitu banyak upaya untuk mengumpulkannya segera terbebas dari kendalinya dan melarikan diri ke segala arah. Jika Xianlin Air tidak bisa memanfaatkan kesempatan seperti ini, dia tidak pantas disebut Valkyrie. Seekor naga hijau besar tiba-tiba muncul di udara.
Xianlin Er mengeluarkan raungan naga nyaring. Dia menginjak naga hijau dan mengarahkan tombaknya ke depan. Itu langsung berubah menjadi sambaran petir hijau yang melanda Zhang Peng. Namun, Zhang Peng masih merupakan Douluo transenden. Dia tidak panik bahkan dalam situasi seperti itu. Ketika sosoknya dengan cepat mundur, cincin jiwanya yang ke-9 melintas. Scorpion Tiger True Body-nya mulai berkembang, kemudian berubah menjadi sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di sekitar. Setidaknya sepertiga dari sosok hitam ini diuapkan ketika sambaran petir hijau melewatinya. Ketika Zhang Peng muncul lagi, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Wajahnya pucat. Saat dia mengerang, dia meludahkan darah segar. Namun, dia tidak mengalihkan perhatiannya kembali ke Xianlin Er. Sebaliknya, dia berbalik ke arah sumber aura yang menakutkan itu. Dia melihat cahaya putih di sekitar Huo Yuhao menghilang, saat Huo Yuhao kembali ke sisi Yan Xiaoze. Apa? Kekuatan apa ini? Scorpion Tiger Douluo benar-benar ngeri. Dia merasa bahwa kekuatan yang menakutkannya jadi tidak terlalu kuat dan tidak bisa menyebabkan kerusakan. Namun, elemen yang dikandungnya sangat menyeramkan. Itu menyebabkan jiwa buasnya langsung diliputi ketakutan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan cahaya. Cahaya digunakan untuk menghilangkan kegelapan. Zhang Peng berteriak, sampah. Apa yang kamu ketahui tentang kekuatan cahaya? Bahkan jika itu ringan, itu tidak akan membuat jiwa binatang buasku ketakutan. Dia tidak menyebutkan bahwa dia juga sangat takut. Huo Yuhao tidak menjelaskan apapun. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tanpa ragu, dia telah memenangkan taruhan yang dia buat dengan Kaisar Naga Douluo. Ketika dia membuat langkah, Long Xiaoyao tiba di depannya. Kali ini, dia lebih fokus saat menatapnya. Itu bukan hanya kekuatan cahaya. Tampaknya ada kekuatan khusus yang bisa menakuti roh. Aku sudah kalah. Aku akan menjunjung tinggi perjanjian dan membebaskan kalian bertiga. Namun, dapatkah kamu memberitahu aku apa gaya yang baru saja kamu gunakan? Bahkan MUN tampaknya tidak memilikinya. Huo Yuhao tidak mungkin berbaring di depan Kaisar Naga Douluo, dan dengan demikian berkata tanpa sadar, itu adalah kekuatan pemurnian. Ya, itu adalah kekuatan pemurnian, kutukan dari semua roh. Tidak peduli apapun roh jahat, itu akan menakutkan dan menghilang di hadapan kekuatan pemurnian begitu kehilangan tubuh aslinya. Dengan kultivasi Huo Yuhao, dia tidak bisa mengancam Scorpion Tiger Douluo dan Douluo Transenden lainnya bahkan jika dia melepaskan kekuatan pemurniannya terhadap mereka. Namun, kekuatan pemurnian ini menyebabkan semua jiwa binatang buas itu secara tak sadar merasa takut. Tidak peduli seberapa lemah kekuatan pemurnian itu, tetap saja terdapat aura pemurnian. Sekali jiwa binatang buas menemukan aura ini, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dibatalkan. Selain itu, Huo Yuhao bahkan meminjam kekuatan sinar matahari, dan kekuatan pemurnian ini tidak terlalu buruk. Itu mungkin baginya untuk menyakiti 1 atau 2 jiwa binatang. Seperti guru, seperti murid. Keahlian Electrolus dalam nekromanci tidak diragukan lagi. Mengapa? Karena dia adalah ahli nujum tipe cahaya. Selain itu, ia memiliki kekuatan cahaya yang paling murni. Huo Yuhao bukan tipe master jiwa yang ringan, tapi kekuatan rohaninya hebat. Dia untuk sementara waktu bisa mengendalikan kekuatan cahaya dengan mantra Electrolus. Kekuatan pemurnian. Sungguh kekuatan pemurnian yang mengesankan. Aku tidak berharap bahwa kamu memiliki bakat seperti itu. Namun, kamu sepertinya bukan tipe master jiwa yang ringan. Long Xiaoyao mengungkapkan tatapan kagum yang aneh di matanya. Scorpion Tiger Douluo tidak mendekat, tapi Xianlin Er tidak mengejarnya. Dia dengan cepat kembali ke sisi Yan Xiaoze dan menatap Long Xiaoyao. Matanya masih dipenuhi teror. Meskipun dia telah terlibat dengan pertempuran Zhang Peng sebelumnya, dia bisa melihat dengan jelas kapan Long Xiaoyao muncul. Dia juga bisa mendengar kata-kata Yan Xiaoze. Pada saat itu, hatinya tenggelam. Kaisar Naga Douluo terlalu terkenal. Namun, tidak ada yang akan mengharapkan perubahan seperti itu. Dia berhasil mengalahkan Scorpion Tiger Douluo dengan bantuan Huo Yuhao, dan bahkan melukainya. Xianlin Er percaya bahwa dia dan Yan Xiaoze bisa melawan Kaisar Naga Douluo untuk sementara waktu, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Huo Yuhao bertanya pada Long Xiaoyao, seseorang tidak bisa menggunakan kekuatan cahaya jika seseorang bukan tipe master jiwa yang ringan? Aturan siapa itu?
Long Xiaoyao terkekeh dan berkata, menarik. Menarik. Suara-suara yang kau buat dengan mulutmu. Mereka pasti telah mengumpulkan kekuatan elemen cahaya. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Ayo pergi, teman kecil. Tunjukkan pada aku betapa kamu bisa mengejutkan aku. Saat dia berbicara, dia terbang ke bawah. Yan Xiaozhe dan Xian Lin menghela nafas lega. Mereka mengerti bahwa ini berarti mereka telah melewati penghalang ini. Bahkan jika Huo Yuhao kehilangan taruhannya, mereka hanya akan kehilangan materi. Hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Saat dia berbalik kedua dekan, Huo Yuhao tampak meminta maaf. Maaf, Dekan Yan dan Dekan Xian. Aku tidak berharap untuk memberikan kalian begitu banyak masalah. Yan Xiaozhe melambaikan tangannya dan berkata, tidak, apa yang akan datang akan datang. Bahkan jika bukan kali ini, Kaisar Naga Douluo akan muncul cepat atau lambat. Lebih baik bertemu dengannya lebih awal, setidaknya kita akan punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Kamu sudah mengejutkan kami. Jangan terlalu memaksakan dirimu nanti. Sementara logam langka itu berharga, mereka tidak penting. Kami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Douluo Kaisar Naga ini setidaknya kredibel dan dapat dipercaya. Lakukan yang terbaik. Dia tidak akan menyakitimu. Baik. Huo Yuhao mengangguk, dan mereka bertiga terbang bersama. Scorpion Tiger Douluo datang di sebelah Long Xiaoyao dan berkata, Kaisar Naga, ini. Long Xiaoyao meliriknya dan menghentikannya berbicara lebih jauh. Ya, aku akan mengikuti instruksimu. Zhang Peng mundur beberapa langkah dan menatap Huo Yuhao. Matanya berkedip, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Long Xiaoyao memandang Huo Yuhao dan tersenyum. Dia berkata, ayo, anak kecil. Aku akan membiarkan kamu memukul aku 3 kali. Lepaskan semua kemampuan kamu. Aku tidak akan membalas. Jika kamu dapat membuat aku bergerak sedikit, atau membuat aku memanggil kekuatan jiwa bela diri aku akan mengakui kekalahan. Bagaimana tentang itu? Aku hanya akan menggunakan kekuatan jiwa dengan peringkat yang sama untuk mempertahankan. Huo Yuhao mengangguk dan perlahan menutup matanya. Dari suaranya, dia tampak menguntungkan. Kaisar Naga Douluo hanya akan menggunakan kekuatan jiwa tingkat Raja Roh, dan bahkan tidak akan membalas. Tetapi nyatanya, Huo Yuhao tahu betapa mengerikannya kemampuan orang-orang yang transenden setelah dia menghadapi Titan. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwa yang lebih tinggi, tubuhnya masih pada tingkat Douluo Ultimate. Kekuatan spiritualnya juga sama. Itu tidak bisa dilemahkan. Itulah sebabnya Huo Yuhao tahu bahwa keterampilan jiwa tipe spiritual mata rohnya akan sia-sia melawannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan untuk membuatnya bergerak. Xian Lin sepertinya bertanya pada Yan Xiaozhe sesuatu dengan matanya. Yan Xiaozhe menjawab, percayalah padanya. Anak ini tahu apa yang harus dilakukan. Dia pasti memiliki kepercayaan diri, karena dia berani bertaruh dengan Kaisar Naga Douluo. Jika dia memberitahumu bahwa dia bisa membantumu mengalahkan Scorpion Tiger Douluo sebelumnya, akankah kamu percaya padanya? Xian Lin menggelengkan kepalanya dan menjawab, apapun itu, kita harus melindungi anak ini. Tetua MU benar. Dia adalah harapan masa depan Shrek. Dalam beberapa tahun, ia akan menjadi pelindung Shrek lain seperti Dewa Naga Douluo. Iya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkan siapapun membahayakan junior kecilku. Guru mempercayakannya kepada aku. Tatapan Yan Xiaozhe menjadi sangat ditentukan. Setelah tetua MU meninggal, karakternya telah sangat berubah. Sementara Departemen Alat Jiwa mengalami kenaikan, dia juga telah mengembangkan beberapa perubahan. Huo Yuhao berdiri di sana dengan tenang dan mulai mengalami perubahan. Dia dengan cepat berubah menjadi entitas yang sama sekali berbeda saat dia berdiri di sana dengan tenang. Kaisar Naga Douluo mengangguk. Huo Yuhao telah bergabung dengan surga dan bumi. Meskipun dia masih muda, dia sudah berhasil mencapai tingkat seperti itu. Tetua MU memang telah memelihara seorang murid yang luar biasa. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya sedikit lemah untuk usianya, ia tampaknya berjalan di jalur kultivasi yang berbeda. Dia pertama-tama meningkatkan kekuatan spiritualnya sebelum meningkatkan kekuatan jiwanya. Lapisan redup cahaya keemasan muncul di tubuh Huo Yuhao. Cahaya keemasan itu tidak terlalu kuat, tetapi mata keempat Titlet Douluo bersinar ketika mereka melihatnya.
Mereka semua memiliki mata yang tajam, dan bisa tahu apa itu. Ini adalah tanda manifestasi eksternal dari kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Raja Roh melakukan sesuatu seperti ini. Mereka bahkan lebih terkejut setelah ini. Cahaya keemasan di tubuh Huo Yuhao mulai menjadi lebih tebal dan lebih tebal, sementara auranya terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Lapisan kabut emas mulai naik dari tubuhnya. Dia mengumpulkan kekuatannya dengan panik. Kekuatan jiwanya dikompresi karena menyatu dengan kekuatan spiritualnya. Dia mencoba melakukannya dalam satu kesempatan. Kaisar Naga Douluo berpikir sendiri. Pada titik ini, mata takdir Huo Yuhao terbuka dan fokus ke arah Long Xiayao. Tiba-tiba, Long Xiayao merasakan rambutnya berdiri di punggungnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa membuat aku merasa terancam? Long Xiayao kaget. Saat ini, Huo Yuhao pindah. Di belakangnya, 4 pendorong jiwa kelas 6 melepaskan cahaya yang sangat kuat. Dia seperti meteor emas, menabrak Long Xiayao. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, dan murni menggunakan kekuatan. Tangan kanannya diarahkan ke dada Long Xiayao. Long Xiayao tetap terpaku di tanah. Dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan tenang untuk menghadapi tinju emas Huo Yuhao. Piyak! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Di tengah suara gemuruh yang dalam, cahaya keemasan di sekitar tubuh Huo Yuhao menjadi lebih kuat. Kekuatan penekan hendak menjatuhkan lawannya. Lapisan cahaya keperakan redup melintas di mata Long Xiayao. Dia tetap di tempatnya tanpa bergerak, tetapi dia juga tidak membalas. Dia membiarkan cahaya keemasan memengaruhi tubuhnya. Dia tidak bergerak 1 inci pun. Keturunan Saffron. Aku tidak berharap keturunan Saffron saudara MU telah diberikan kepada kamu. Kamu layak menjadi muridnya hanya berdasarkan serangan ini. Long Xiayao sepenuhnya menyetujui Huo Yuhao dari lubuk hatinya. Dia terkesan dengan roh yang ditunjukkan Huo Yuhao dalam serangan ini. Apakah itu pemahamannya tentang Saffroness Descent, kombinasi jiwanya dan kekuatan spiritualnya atau kemauan kompetitifnya? Dia telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi yang bisa dicapai oleh Raja Roh. Bahkan Dewa Naga Douluo MUN tidak bisa dibandingkan dengannya di usianya. Huo Yuhao menarik tinjunya dan melayang. Dia kemudian melakukan sesuatu yang tak seorang pun bayangkan. Ketika dia menarik tinjunya, dia membuat lompatan ke samping dan melakukan handstand. Pada saat yang sama, rasa dingin yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Yang terasa seperti tornado diprakarsai oleh badai salju dan angin topan. Jari telunjuknya ditekan ke tanah, dan dia mulai berputar dengan cepat dengan jari ini sebagai pusatnya. Lapisan cahaya oranye emas muncul di tubuhnya, dan kemudian rasa dingin yang ekstrim menelannya dan Kaisar Naga Douluo. Long Xiayao tertegun ketika dia berkata, "Ultimate Ice?" Saat Huo Yuhao membalik tangan kirinya, salju dan badai angin yang mengembang keluar berhenti. Hanya telapak tangannya dipukul lembut ke arah perut Long Xiayao. Dia menggunakan teknik menangkap dari sekte Tang, tetapi dia telah mengubahnya dari gerakan meraih menjadi gerakan menampar. Long Xiayao langsung merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan menembus telapak tangannya. Bahkan ada aura intens dan istimewa lainnya di dalam hawa dingin ini. Segalanya tidak terlihat bagus. Long Xiayao tidak mengira Huo Yuhao mampu melepaskan serangan telapak tangan seperti itu. Pada titik ini, Huo Yuhao mengerahkan kekuatan dari tangan kanannya. Saat ia membalik, seberkas cahaya pedang biru tua meluncur dari tangan kanannya. Itu ditujukan ke pusat sensitif antara kaki Long Xiayao. Long Xiayao memiliki status terhormat, dan tentu saja harus menepati janjinya. Saat dia berdebat dengan Huo Yuhao, dia hanya menggunakan kekuatan jiwa peringkat 50. Kalau tidak, gletser tanpa salju Huo Yuhao tidak akan bisa mengatasi pertahanannya tidak peduli seberapa kuat itu. Master Sekte Clear Sky Sect, Newtian pernah menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk tetap sama sekali tidak terluka oleh gletser tanpa salju adalah dengan menghindarinya. Dalam hal kultivasi, Long Xiayao lebih unggul dari Titan. Namun, Titan tidak membatasi kekuatan jiwanya saat itu, dan lengannya masih beku oleh Huo Yuhao. Karena lingkungan mereka saat ini, dan penggunaan domainnya yang tiba-tiba, telapak tangan ini sebenarnya lebih lemah dari waktu sebelumnya. Namun, itu hanya sedikit lebih lemah. Long Xiayao kehilangan perasaan di seluruh lengan kanannya. Huo Yuhao tidak menunjukkan belas kasihan kepada Kaisar Naga Douluo ini. Dia akan melepaskan keterampilan jiwa Ice Explosion-nya, sementara Chill yang tak tertandingi, pedang permaisuri juga dimulai pada saat ini.
Meskipun dia hanya memiliki 3 serangan, Huo Yuhao melepaskan kekuatan bertarungnya sepenuhnya dalam 3 serangan itu. Tidak peduli seberapa kuatnya naga Douluo, dia tetaplah seorang lelaki. Ketika beberapa bagian tubuhnya diserang, dia secara tidak sadar akan melindungi mereka. Sederhananya, kebanyakan lebih suka kehilangan lengan mereka daripada tubuh bagian bawah mereka jika mereka harus memilih. Long Xiaoyao juga memiliki perasaan seperti itu secara tidak sadar. Namun, kekuatan ledakan yang datang dari lengannya juga membuatnya sangat heran. Antara kemenangan dan keselamatannya, ia memilih yang terakhir. Lapisan sisik naga hitam pekat menutupi lengan kanan Long Xiaoyao. Keterampilan jiwa Ice Explosion Huo Yuhao dipisahkan oleh sisik naga yang muncul. Pada saat yang sama, kabut es juga keluar dari telapak tangan kanan Kaisar Naga Douluo. Rasa dingin yang ekstrim itu dipaksa keluar dari lengannya menggunakan kekuatan jiwanya yang sangat besar. Bahkan dengan kemampuan Long Xiaoyao, dia masih perlu memberikan segalanya untuk menyingkirkan efek dari gletser tanpa salju. Terhadap Chill yang tak tertandingi, dia hanya bisa mundur. Gelombang dingin menyapu, dan cahaya pedang biru tua melesat ke langit. Itu menciptakan proyeksi cahaya yang menyerupai layar es di udara. Pada titik ini, Huo Yuhao sudah mundur. Long Xiaoyao tampak agak suram. Bahkan jika itu orang lain, mereka tidak akan merasa nyaman ketika pedang tajam menyapu dan meninggalkan perasaan dingin. Dia tidak hanya bergerak. Dia bahkan melepaskan jiwa bela dirinya. Dia kehilangan putaran ini bahkan lebih konyol dari sebelumnya. Jelas, dia tidak cukup memahami kemampuan Huo Yuhao. Demikian pula, itu karena Huo Yuhao cukup kuat sehingga dia bisa membuat Kaisar Naga Douluo kehilangan taruhan ini. Wajah Huo Yuhao melonjak dengan warna merah. Ketika dia jatuh kembali, dia mengeluarkan darah segar. Darahnya membawa hawa dingin. Setelah runtuh ke tanah, wilayah dengan diameter 10 meter di sekitarnya membeku dalam lapisan es. 3 serangan yang dilepaskannya tidak sesederhana itu. Dia harus melepaskan keturunan penguasa sepenuhnya, dan memaksa Long Xiaoyao untuk bereaksi menggunakan kekuatan spiritualnya. Setelah ini, dia telah menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice. Saat dia berputar, dia telah melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice sehingga itu membantu serangannya. Kekuatan domain sangat ditingkatkan meskipun dia hanya melepaskannya sesaat. Setelah itu, paksa dihentikan. Hanya ini saja yang menyebabkan beban berat di tubuhnya. Gletser tanpa salju dan dinginkan tak tertandingi yang mengikutinya berdampak besar bagi Huo Yuhao, meskipun dia mendapat bantuan roh permaisuri salju. Setelah 3 serangan dilepaskan, lorong-lorongnya juga terluka karena dampak dari kekuatan jiwa yang sangat besar yang telah menjalari mereka. Setelah memuntahkan darah, dia merasa jauh lebih baik. Yan Xiaoze dan Xian Lin Er tidak jelas melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao. Sepertinya Kaisar Naga Douluo bergerak setelah dia melepaskan telapak tangannya dan seberkas cahaya pedang menyala. Itu tidak bisa dipercaya. Reaksi pertama mereka adalah bahwa Naga Douluo baru saja memberi Huo Yuhao kesempatan. Namun, Kaisar Naga Douluo memuntahkan hembusan udara beku setelah itu. Jelaslah bahwa hembusan udara ini telah dituangkan ke tubuhnya oleh Huo Yuhao. Apakah dia benar-benar membiarkan Huo Yuhao menang? Ekspresi Long Xiaoyao sangat suram. Setelah kalah dari seorang anak, dia bersemangat rendah. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Kamu menang. Es tertinggi. Heh, kamu benar-benar memiliki jiwa bela diri ultimate. Tidak heran MUN ingin menerima kamu sebagai muridnya meskipun ia sedang sekarat. Kasihannya. Aku seharusnya menemukanmu lebih awal. Kalian semua bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menempatkan kamu di tempat yang sulit lagi di perjalanan kamu kembali. Terima kasih, Tetua." Pada titik ini, tidak ada yang berani mengejek Kaisar Naga Douluo. Meskipun kalah, dia kalah di bawah banyak batasan. Dia juga seorang Douluo utama. Selanjutnya, Huo Yuhao mungkin tidak bisa membuatnya bergerak jika dia tidak menargetkan tempat yang membuat Long Xiaoyao ketakutan. Pada titik ini, Long Xiaoyao mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. 6 sosok muncul di cakrawala dan dengan cepat tiba. Pemimpin mereka adalah Tao Tai Douluo, Tetua Xuan. Tetua Xuan mendarat tepat di depan Huo Yuhao. Zhang Peng mulai mengalami depresi ketika dia melihat begitu banyak orang datang. Dia menyesali kenyataan bahwa mereka tidak akan berada dalam situasi yang canggung jika Kaisar Naga Douluo tidak terlalu percaya diri dan mereka baru saja membawa lebih banyak bala bantuan. Mereka tidak bisa menahan Xian Lin Er dan Yan Xiaoze di sini hari ini.
Tetua Xuan memperhatikan Long Xiaoyao segera. Dia memfokuskan pandangannya padanya. Orang ini sangat kuat. Xuan kecil, lama tidak bertemu. Long Xiaoyao sudah pulih dari kehilangannya dan menghadapi Tetua Xuan. Dia tampak agak bingung. Kamu adalah? Tetua Xuan juga terkejut. Dalam ingatannya, Long Xiaoyao sangat asing. Tidak banyak yang akan merujuknya dengan cara seperti itu juga. Aku Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tersenyum ketika dia memperkenalkan dirinya. Long Xiaoyao? Long Xiaoyao. Tetua Xuan bereaksi. Bukan hanya dia. Sisa orang yang mengikutinya dari Akademi Shrek juga terkejut. Kamu masih hidup? Tetua Xuan mungkin satu-satunya yang tersisa di Akademi Shrek yang tahu semua tentang permusuhan antara Long Xiaoyao dan Tetua Mu. Itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Tetua Xuan tidak berharap bahwa dia masih akan melihat Kaisar Naga Douluo ini setelah 100 tahun berlalu, dan Tetua Mu sudah meninggal. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, "Ya, MUN sudah pergi, tapi aku masih hidup. Aku masih hidup." Haha, hahaha. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh 6 titlet Douluo peringkat atas, dia terbang ke udara dan pergi. Scorpion Tiger Douluo tidak berani menunda, dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Semua orang dari Shrek memandang Tetua Xuan dan sepertinya menanyakan sesuatu kepadanya dengan tatapan mereka. Tetua Xuan menggelengkan kepalanya dan menyaksikan Long Xiaoyao pergi. Dia tampak sangat serius pada saat ini. Jika Kaisar Naga Douluo ingin pergi, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Bahkan Tetua Xuan tidak bisa. Yan Xiaoze datang di samping Tetua Xuan dan berkata dengan lembut, "Tetua Xuan." Tetua Xuan menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, "Ayo pergi. Ayo kembali." Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak, dan mengenakan ekspresi termenung di wajahnya. Sejak dia menggantikan Tetua Mu sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut, pakaiannya tidak lagi kotor, dan dia juga tidak terlihat lusuh. Namun, ia masih memiliki labu anggurnya. Ketika Tetua Xuan berbicara, dia meraih ke lengan Huo Yuhao dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara tanpa menggunakan alat jiwa berjenis terbang. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong tubuhnya ke udara. Kekuatan jiwa yang lembut dicurahkan ke tubuh Huo Yuhao dan meringankan ketidaknyamanan di lorong-lorongnya. Tetua Xuan sedikit terkejut ketika dia melirik Yuhao. Dia terkejut bahwa kultivasi Huo Yuhao telah mencapai peringkat 50. Tetua Xuan. Huo Yuhao sedikit gelisah saat dia memanggil. Dia tersentuh dari lubuk hatinya. Untuk memastikan dia kembali dengan selamat, Tetua Xuan telah menyambutnya secara pribadi, dan bahkan membawa beberapa tetua dari Paviliun Dewa Laut bersamanya. Ini menunjukkan betapa dekatnya mereka. Setelah mendengar panggilannya, Tetua Xuan mengungkapkan senyum di wajahnya. Bocah yang taat. Kamu telah melakukannya dengan baik. Kami semua tahu tentang kontribusi kamu ke Akademi, dan kami akan selalu mengenalinya.